Assalamualaikum Bu Nurul dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Sasanara, yaitu gabungan dari Keisa, Getsa, Akna, dan Ramon. Di sini aku akan menjelaskan mengenai masalah sosial yang terjadi di Indonesia akibat dari adanya globalisasi. Masalah sosial yang kita ambil adalah perubahan sosial budaya. Dapat kita ketahui bahwa globalisasi dapat mempengaruhi perubahan tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Selanjutnya, kami Sasanara akan menjelaskan secara detail. Simak terus ya. Definisi globalisasi. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Globalisasi sendiri diambil dari kata global yang maknanya universal. Menurut Sela Sumarjan, Bapak Sosiologi Indonesia berpendapat bahwa globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Sebenarnya, globalisasi memiliki makna atau pengertian tidak pasti tergantung sudut pandang orang yang melihatnya. Istilah globalisasi baru muncul sekitar 20 tahun yang lalu. Pada awalnya, globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, bidang ini mempengaruhi bidang-bidang lain dalam kehidupan, seperti bidang transportasi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dapat kita ketahui bahwa dengan adanya globalisasi memiliki banyak dampak positif seperti berkembangnya iptek, meningkatkan etos kerja yang tinggi, keterbukaan informasi, perubahan tata nilai, sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional, dan lain sebagainya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya globalisasi akan mendatangkan dampak negatif, seperti pola hidup konsumtif, sikap individualistik, westernisasi, mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal, dan lain sebagainya. Salah satu dampak globalisasi yang mudah untuk dicermati adalah di bidang sosial budaya. Hal ini karena globalisasi bisa memicu perubahan sosial budaya di berbagai aspek, seperti bahasa, sistem pengetahuan, organisasi masyarakat, teknologi, cara hidup manusia, sistem religi, dan lain sebagainya. Definisi perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya mengacu pada transformasi yang terjadi dalam nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, perilaku, dan struktur sosial suatu masyarakat atau kelompok budaya. Nah, ini mencakup perubahan dalam pola interaksi, hubungan sosial, institusi, dan praktik budaya yang terjadi seiring waktu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena terjadinya perubahan struktur dan terjadinya perubahan fungsi sosial. Ketika perubahan sosial mengalami perubahan, jadi secara otomatis akan mempengaruhi budaya di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada penyebab-penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, adanya penemuan baru. Penemuan baru dalam kebudayaan dapat berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan lainnya. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi bidang-bidang kehidupan yang satu dengan lainnya. Contohnya, televisi dan komputer, yang akhirnya dapat mempengaruhi adat istiadat. Yang kedua, ada pengaruh jumlah penduduk, seperti bertambahnya jumlah penduduk karena transmigrasi dapat mengakibatkan perubahan-perubahan pada struktur masyarakat. Yang ketiga, munculnya konflik. Ketika terjadi konflik, dalam masyarakat muncullah kekecewaan dan keresahan sosial. Pada saat itu, biasanya individu mulai terpengaruh dengan hal-hal yang baru. Yang keempat, terjadinya revolusi. Revolusi tersebut di luar lingkungan alam fisik sekitar masyarakat. Contohnya karena terjadinya bencana alam atau terjadinya perang. Yang kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Nah, tipe masyarakat seperti ini memberikan dua pengaruh, yaitu keterbukaan dan open mind terhadap hal-hal baru sehingga lebih update. Satu sisi, jika lapisan masyarakat tidak memiliki dasar nasionalisme yang tinggi, maka budaya lama atau leluhur kita akan hilang. Yang keenam, ada motivasi berprestasi. Karena lapisan masyarakat memiliki motivasi berprestasi atau motivasi untuk maju lebih besar, tentu saja hal ini yang positif dan patut dipertahankan agar terjadi perubahan sosial yang bersifat positif. Karena kunci kesuksesan sebuah negara adalah kesadaran kolektif untuk berpikir maju. Yang ketujuh, sistem pendidikan maju. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka akan melahirkan perspektif dan wawasan pendidikan, sehingga peserta didik memiliki pemikiran maju, rasional, dan analitis. Yang kedelapan, akulturasi. Nah, ini dia yang sering kita rasakan. Akulturasi adalah penemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi tidak terjadi begitu saja, tetapi memulai proses yang terjadi secara berkelanjutan sehingga tidak terasa terjadinya perubahan budaya. Nah, yang terakhir itu ada asimilasi. Proses asimilasi yaitu paduan dua budaya yang berbeda, di mana kedua budaya tersebut berkembang secara berangsur-angsur sehingga munculnya budaya baru.
Dampak negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, sikap masyarakat yang semakin individualisme dan mengabaikan budaya solidaritas. Yang kedua, memudahnya apresiasi terhadap budaya sendiri dan lebih memilih mencintai serta menerapkan budaya luar dan melahirkan sikap yang kurang menghargai budaya sendiri. Yang ketiga, maraknya gaya hidup hedonisme. Yang keempat, kejahatan yang terjadi akibat mudahnya akses internet. Yang kelima, berkembangnya budaya FOMO atau Fear of Missing Out, di mana sikap seseorang takut tertinggal akan tren yang sedang terjadi. Yang keenam, nilai gotong royong yang semakin hari semakin memudar. Yang ketujuh, hilangnya budaya tegur sapa dengan orang lain ataupun dengan orang tua, yang diakibatkan oleh sibuknya bermain ponsel ataupun gadget. Yang kedelapan, hilangnya nilai-nilai agama secara perlahan-lahan. Yang dari dampak negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya, yakni yang pertama, sikap yang pragmatis. Sikap pragmatis adalah di mana perilaku seseorang melakukan sesuatu hal demi mementingkan diri sendiri. Yang kedua, pakaian minim atau crop top. Pemakaian rambut pirang dan tindik. Yang ketiga, pemakaian barang luar negeri seperti baju aksesori yang menghamburkan uang untuk membeli barang yang kurang bermanfaat. Yang keempat, bullying yang marak terjadi di media sosial dan pencurian data pribadi. Sikap masyarakat yang berusaha mengikuti tren dan menghalalkan segala hal termasuk budaya korupsi demi mencapai hal yang diinginkan. Yang keenam, sikap yang semakin materialistik atau selalu mempunyai tolak ukur uang dengan melakukan hal apapun. Yang ketujuh, sikap yang apatis dan tidak peduli akan keadaan sekitar. Yang kedelapan, sikap sekularisme atau menganggap agama hanyalah sebuah kepentingan tertentu dan menganggap hal duniawi lebih penting daripada kepentingan spiritualisme. Globalisasi dalam sosial budaya yang diakibatkan oleh terbukanya masyarakat atas budaya lain, yakni degradasi sosial yang semakin terjadi akibat masyarakat yang dengan mudah menerima tren tanpa melakukan filterisasi atau penyaringan terhadap budaya yang baru. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan sosial budaya. Yang pertama, mengembangkan sikap toleransi tanpa keteguhan budaya lain. Ketika seseorang mengembangkan sikap toleransi, penting untuk tetap memiliki keberpihakan terhadap identitas budaya masing-masing tanpa mengklaim superioritas atas budaya lain. Yang kedua, menghargai perbedaan budaya dan menghindari hal-hal yang mengancam kehidupan sosial. Menghargai perbedaan budaya seharusnya menginspirasi kita untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang mempromosikan keberagaman, dialog antar budaya, saling pengertian, dan membangun jembatan kebersamaan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan cara ini, kita dapat menghormati perbedaan budaya tanpa membahayakan kehidupan sosial atau keharmonisan masyarakat. Yang ketiga, mengelola keuangan lebih bijak untuk mengurangi perilaku konsumtif. Dengan cara membedakan antara keinginan dan kebutuhan, maka masyarakat dapat merencanakan keuangan dan anggaran lebih bijak sehingga dapat mengurangi perilaku konsumtif. Yang keempat, meningkatkan keharmonisan sosial untuk mencegah perilaku individualistik. Dengan kita memperhatikan lingkungan sekitar dan menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta menghindari sikap egois, maka kita dapat mencegah dampak negatif dari perilaku individualistik. Yang kelima, menyaring budaya yang masuk dari luar. Tentunya, kita perlu memahami budaya sendiri dengan baik, sehingga kita bisa membedakan antara apa yang konsisten dengan nilai dan identitas budaya lokal, dengan apa yang mungkin bertentangan atau tidak sesuai. Yang keenam, tidak mengikuti perilaku dan gaya hidup menyimpang dari budaya luar. Penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai, norma, dan prinsip yang menjadi landasan bagi kehidupan kita, sehingga dapat mengidentifikasi perilaku atau gaya hidup yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang. Yang ketujuh, menanamkan rasa nasionalisme pada anak sejak dini. Kita sebagai orang tua atau orang dewasa, hendaknya menanamkan rasa nasionalisme pada anak sejak dini agar terhindar dari dampak negatif westernisasi. Yang kedelapan, mencintai dan membeli produk nasional. Mencintai produk dalam negeri bukan hanya tentang mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mendukung identitas budaya, inovasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi suatu negara. Yang kesembilan, mendukung seniman, pengrajin, sastrawan, dan pelaku budaya lainnya dalam mempresentasikan identitas lokal. Dengan mendukung seniman dan pengrajin budaya lokal, kita tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga membangun fondasi bagi pertumbuhan kreativitas, identitas, dan ekonomi di dalam suatu masyarakat. Oke, itulah penjelasan dari kami mengenai perubahan sosial budaya yang merupakan masalah sosial yang terjadi akibat globalisasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.